Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Pada kesempatan ini bertemu lagi bersama Ustadz Adi Susanto. Mari untuk mengawali pertemuan kali ini sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz akan menyampaikan masih di tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia yang terbesar di berbagai pulau. Nah, dan setiap pulau tersebut memiliki kenampakan alam flora dan faunanya. Kemudian mempunyai khas seperti contoh berikut. Di sini tidak semuanya Ustadz tampilkan, hanya beberapa contoh saja dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Sumatera terkenal dengan Gunung Leuser, Gunung Dempo, Kerinci, dan sebagainya. Adapun floranya misalnya Bungung Jumpo, Kenanga, dan Sirih. Kemudian fauna misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Jawa terkenal dengan Gunung Semeru, Selamit, Bromo, dan sebagainya. Flora yang tumbuh di Jawa misalnya salak, kepel, dan cempaka putih. Fauna yang hidup di sana misalnya banteng, macan tutul, dan sebagainya. Itulah sepintas sekilas penjelasan tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Langkah-langkah ide pokok dalam teks lisan sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan ide pokok dalam teks lisan, kita harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dari hasil pendengaran tadi kita catat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Kemudian, baru kita tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar tersebut. Kemudian sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sila pertama Pancasila berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhannya. Sila kedua Pancasila tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kesatuan, lebih khusus kepada Republik Indonesia. Sila keempat Pancasila tentang musyawarah mufakat untuk mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial yang merata di seluruh penjuru Republik Indonesia ini. Selanjutnya jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif secara umum. Otot dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama otot polus, otot polos. Yang kedua otot jantung. Dan yang ketiga otot lurik. Inilah 3 jenis secara umum daripada otot manusia. Untuk lebih rincinya, di lain kesempatan kita akan lebih rinci lagi membahasnya.
dan bisa juga dipelajari di buku Bupena, buku tema terpadu, buku-buku sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan materi yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah Ustadz sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk mengulang dan memahami apa yang telah Ustadz sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.